Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan mantap. Nah, di video saya yang pertama kemarin kita sempat bahas tentang kuat di tengah perjalanan. Topik yang kita sebut kuat di tengah perjalanan. Nah, untuk video kali ini topik yang akan kita bahas, inspirasinya saya dapat dari hasil perbincangan saya dengan penjual roti, penjual ice cream, dan juga kurir yang biasa mengantar barang di rumah saya. Karena saya ini emang sukanya ngobrol, suka berkomunikasi dengan orang, maka dengan siapa aja saya ajak ngobrol biasanya kalau ada waktu. Dan pesan dari orang tua saya sejak saya masih kecil bahwa kita itu bisa belajar dari siapa saja dan kapan saja. Nah, untuk itu topik hari ini inspirasinya saya dapat dari mereka, dan saya kasih nama topiknya, saya kasih judul topiknya Datang Penuh Pulang Kosong. Nah, bagaimana isi dari topik ini? Gini teman-teman, teman-teman semuanya pasti sudah sering lah lihat aktivitas sehari-hari dari tukang roti, dari tukang ice cream, atau penjual roti, penjual ice cream maksud saya, sama juga dari kurir yang biasa ngantar barang ke rumah kita. Kita bahas dulu yang penjual roti sama ice cream. Nah, penjual roti dan ice cream, sebelum mereka keluar dari pos mereka, itu box-box mereka itu sudah pasti terisi penuh dulu oleh barang-barang jualan mereka, apakah itu roti maupun itu ice cream. Sehingga kalau kita lihat indah sekali tuh, boxnya penuh, tertata rapi, dan semua item lengkap. Ketika mereka keluar, kita lihat boxnya penuh, indah sekali. Orang pakai sepeda motor, ada roti di belakang, kita lihat indah sekali. Tapi bukan keindahan itu yang mau ditonjolin atau yang menjadi tujuan akhir daripada penjual roti tadi atau penjual es krim tadi. Tujuan akhirnya dia adalah ketika dia kembali ke posnya lagi atau ketika dia kembali lagi ke kantornya, ke tempat kerjanya, maka semua box yang tadi itu sudah harus dalam keadaan kosong. Kenapa? Karena isinya sudah terdeliver ke Papa lagi bikin rekaman, sabar ya, nanti nggak apa-apa ya. Isinya sudah terdeliver ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membeli. Itu kalau kita bicara soal makanan. Bicara soal makanan saya jadi lapar ini. Nah, contoh lainnya adalah kurir yang biasa mengantar barang kita. Ketika dia keluar dari posnya juga demikian. Kantong-kantongnya dia itu terisi penuh dengan barang-barang titipan yang harus dia deliver, yang harus dia antarkan, yang harus dia sampaikan kepada orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang melakukan pemesanan. Sehingga tujuan akhirnya dia adalah ketika dia kembali ke kantornya nanti, ke posnya dia nanti, ketika dia melapor pada pimpinannya, dia bisa katakan bahwa semua barang sudah saya deliver, Pak, dan sudah sampai ke tujuan masing-masing, ke setiap orang yang membutuhkan, ke setiap orang yang memesan. Nah, apa makna yang bisa kita petik dari dua cerita tadi, dari analogi tadi? Sama dengan hidup kita. Ketika teman-teman dan saya datang ke dunia ini, kita datang tidak dalam keadaan kosong. Kita datang dengan muatan yang penuh, dengan muatan yang harus kita sampaikan kepada dunia. Muatan apa itu? Yang kita bawa adalah bakat, talenta, kemampuan, keahlian, dan sebagainya. Yang mana semuanya ini, yang tadi saya sebut bakat, talenta, kemampuan, dan semuanya ini bukan milik kita, tapi adalah titipan daripada Yang Maha Kuasa, titipan dari Sang Pencipta, yang harus kita deliver ke dunia ini kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang perlu dengan apa yang kita punya. Sehingga apa yang ada pada kita harus kita deliver. Entah itu bakat, talenta, kemampuan, harus kita salurkan, harus kita berikan selama hidup kita di dunia ini. Karena apa yang kita bawa itu dibutuhkan. Ada teman saya yang pernah bilang, kalau saya ini punya apa, saya ada dan nggak ada nggak masalah. Siapa yang butuh saya? Apa gunanya saya? Apa pentingnya? Saya selalu jawab sama dia, itu belatung. Belatung itu loh, cacing kecil yang biasa jadi bakteri pengurai untuk bangkai atau apa itu. Walaupun kelihatannya menjijikkan dan pekerjaannya itu kelihatannya, fungsinya kelihatannya tidak mulia,
kelihatannya tidak mulia, tapi sebenarnya sangat mulia dan manfaatnya sangat besar dan sangat kita butuhkan. Bayangkan kalau tidak ada itu bakteri pengurai, tidak ada itu belatung, apa yang terjadi? Barang yang busuk tinggal busuk, tidak pernah terurai. Nah, sama dengan kita. Tidak peduli sih, tidak peduli berapa banyak bakat, talenta, kemampuan yang Anda bawa ketika Anda datang. Tidak peduli seberapa banyak package yang ada di kantong Anda saat Anda datang. Ada orang yang hanya punya 1, ada orang yang punya 2, ada orang yang punya 3, tidak peduli berapa banyak. Yang penting adalah terdeliver atau tidak. Yang penting adalah semua bakat, talenta, dan kemampuan kita itu kita salurkan atau tidak, menjadi bermanfaat dan bermakna atau tidak sepanjang hidup kita. Sehingga suatu saat nanti, teman-teman dan saya, kita semua pasti suatu saat nanti akan kembali ke Sang Pencipta. Nah, ketika kita kembali nanti, suatu saat nanti, ibarat tadi, kurir tadi kembali ke kantornya, bertemu dengan pimpinannya, sama, kita juga bertemu dengan Sang Pencipta. Ketika kita ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa sudah kamu salurkan semuanya? Kita bisa menjawab, semua paket, semua bakat, semua talenta, semua keahlian yang dititipkan pada kita, yang dititipkan pada kita untuk kita sampaikan pada dunia, sudah kita deliver. Everything sudah di-deliver. Dan kita bisa katakan, boss, mission accomplished. Demikian video singkat ini dari saya. Besar harapan saya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa di-share pada teman-teman yang lain, supaya makin banyak orang yang bisa memetik makna dari video-video singkat saya ini. Terima kasih atas dukungan dan perhatian dari teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya.